Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Bab berikutnya, bab tahrimil kibr wal i'jab. Bab tentang haramnya sombong dan i'jab, yaitu kagum terhadap diri sendiri ya, sehingga menimbulkan ujub ya. Seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat, kemudian membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan antara ujub dengan sombong? Kalau ujub yaitu dia merasa hebat ya, dia merasa hebat tanpa merendahkan orang lain. Tapi kalau dia sudah merendahkan orang lain, itu disebut sombong. Sehingga ujub adalah tangga menuju kesombongan. Ujub adalah tangga menuju kesombongan. Biasanya orang kalau sombong dia ujub dulu sama dirinya, kagum dengan dirinya, setelah itu baru kemudian dia sombong. Jika seseorang memiliki kelebihan dan dia sadar bahwasanya dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang apapun, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan dia ingat semua kenikmatan tersebut dari Allah semata, dan sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya. Bukan karena dirinya hebat. Kapan dia merasa dirinya hebat? Karena dirinya, itulah ujub. Itulah ujub. Makanya setiap keberhasilan yang kita raih, yang kita dapatkan, kita harus yakin bahwasanya keberhasilan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kita misalnya sukses dalam suatu usaha karena ada kelebihan yang kita miliki. Kita misalnya cerdas, kita punya banyak pengalaman ya, kita berhati-hati ya. Semua sifat-sifat ini, cerdas, banyak pengalaman, hati-hati, yang telah mengkondisikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keberhasilan apapun yang kita dapatkan, kita harus mengucapkan dzalika min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah. Kapan kita merasa ini karena saya hebat, itulah ujub. Sehingga kalau orang ujub, dia tidak bersyukur sama Allah karena dia merasa dirinya yang hebat. Saya begini karena saya jago, karena saya ini. Itu ujub. Tapi kapan dia menyandarkan kelebihannya tersebut, keistimewaan dirinya kepada Allah, itu bukan ujub, maka itu syukur. Maka seorang mengenali kelebihannya. Kalau dia tahu kelebihan, dia gunakan potensi tersebut untuk kebaikan. Itu adalah bersyukur kepada Allah. Nah, kapan dia lupa hal tersebut, bahwasanya dia merasa ini karena dirinya. Kalau tanpa merendahkan orang, itu cuma ujub. Dan itu juga dosa tersendiri. Itu dosa tersendiri. Misalnya ketika dia menulis sesuatu, dia bilang, lihat bagaimana saya berhasil mulai dari nol. Tapi dia ketika menceritakan itu tidak ada kesan itu dari Allah, tapi kesan dari karena dia hebat. Ini ujub ini. Nulis buku dari awal sampai akhir isinya ujub. Beda kalau dia bilang, alhamdulillah Allah mudahkan saya begini, Allah mudahkan. Sekedar share pengalaman. Tentu pengalaman saya tidak sama dengan pengalaman yang lain. Ada ketawadhu untuk menunjukkan ini semua dari Allah. Jadi kapan seorang bercerita tentang dirinya, kehebatan dirinya, tidak terkesan itu dari Allah, tapi mengesan, dia tahu tentang dirinya. Ketika dia mengesan itu karena dirinya, itulah ujub. Itu dosa besar tersendiri, dia temannya riya. Kalau sudah berlanjut pada tahap berikutnya merendahkan orang, itulah apa? Sombong, lebih parah lagi. Jadi kalau sombong biasanya sudah include ujub. Ujub plus, itu namanya sombong. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis seperti biasa. Ayat pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah darul akhirat, yaitu surga. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, keangkuhan di atas muka bumi, dan tidak menghendaki fasadan, itu kemaksiatan, kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat terkait dengan kisah Qarun yang sombong dan angkuh. Dan Allah mengatakan darul akhirah itu buat orang-orang yang tidak ingin sombong. Tilka darul akhirah itu buat orang-orang yang tidak ingin sombong. Yang ingin sombong tidak pantas untuk masuk surga.
Disebut darul akhirat karena ad-dur atau dar bagi manusia, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada 4. Itu masa di mana pertama dar dia di dalam janin, yang kedua dar tempat hidup kedua adalah ketika dia di alam dunia ini, dar yang ketiga adalah ketika di alam barzah, dan dar yang terakhir, tempat tinggal terakhir di mana, di akhirat, surga atau neraka. Maka bermuara kepada dar, tempat tinggal terakhir. Dar itu maksudnya tempat tinggal, negeri yang terakhir. Makanya surga atau neraka disebut dengan darul akhirah. Allah berfirman, demikianlah darul akhirah kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin kesombongan, ketinggian. Dia tidak mencari ketinggian di antara yang lain. Ya. Karena ada sebagian orang yang ingin dia yang paling top, dia yang paling unggul, dia yang paling... Ini tidak pantas bagi orang yang ingin akhirat. Orang yang masuk, yang dapat surga itu yang tawadhu. Yang sombong itu neraka. Makanya ketika Allah sebutkan neraka jahanam, Allah berfirman, "Fabi'sa maswal mutakabbirin." Seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Wala fil ardi wala fasadan, dan juga tidak ingin fasad, ya, tidak ingin melakukan kerusakan. Kerusakan ini masuk kalau datang dalam Al-Qur'an, maksudnya adalah kemaksiatan, ya. Ya, seperti firman Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan setelah terjadi perbaikan, yaitu setelah Allah mengutus para rasul untuk melakukan perbaikan, jangan kalian melakukan kerusakan, maksudnya kemaksiatan. Allah juga berfirman tentang orang-orang munafik, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan, kata orang-orang munafik, sungguhnya kami adalah yang melakukan perbaikan. Jadi kerusakan kalau datang dalam Al-Quran biasanya maksudnya adalah apa? Maksiat. Ya, karena orang munafik bukan melakukan kerusakan secara fisik, tapi maksiat. Ya. Namun sebagaimana dikatakan kerusakan karena kemaksiatan tersebut akan berdampak pada kerusakan fisik. Tidaklah ada kerusakan di daratan maupun di lautan kecuali merupakan dampak dari kemaksiatan. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Jadi siapa yang ingin sombong dan ingin maksiat, dia tidak akan mendapatkan surga. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Yang berhak mendapatkan surga adalah yang tidak mencari ketinggian, yang tidak sombong, yang tidak angkuh, yang tidak ujub, yang tidak suka bermaksiat. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan darul akhirah. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala, wa la tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Surat Al-Isra ayat 37. Allah berfirman, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong, dengan congkak. Kenapa? Innaka lan takhriqal arda, kau tidak bisa menembus bumi, wa lan tablughal jibala tula, dan ketinggianmu tidak akan bisa mencapai gunung. Sini, meskipun hukum asal ujub dan sombong adalah di hati, di amalan hati. Tetapi biasanya terekspresikan dalam gestur tubuh, dalam gerakan, perkataan, sikap, tingkah. Maka di antara ekspresi dari kesombongan hati adalah cara berjalan. Cara berjalan. Dan orang yang berjalan dengan sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam rangka untuk membuat musuh jengkel, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dujana. Abu Dujana ketika memakai sorban warna merahnya ketika perang Uhud, maka dia pun berjalan di hadapan musuh dengan jalan sombong untuk bikin mereka gentar. Kata Nabi SAW mengomentari, tilka misyatun yubghidhuha Allah illa fi hadzal mautin. Ini cara jalan yang Allah benci kecuali ketika perang. Oleh karena ketika perang boleh seorang pakai pedang kasih ukiran emas-emas untuk menakuti apa? Musuh. Ya. Tapi kalau enggak perang ngapain sombong-sombong? Lagi enggak perang, lagi di santai-santai kemudian sombong enggak boleh, ya. Maka dibenci oleh Allah. Makanya di sini Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kau berjalan sombong di atas muka bumi. Terus Allah jelaskan kenapa kau jangan sombong. Kau tuh kecil enggak bisa apa-apa. Innaka lan takhriqal arda. Kau tidak bisa menembus bumi. Kalau jalan terus pijakan kaki. Emang ada tembus kakimu masuk ke tanah? Enggak tembus sama sekali. Kau jalan aja enggak ada bunyi. Kecuali raksasa mungkin enggak ada. Jalan juga enggak ada bunyi.
Tahu-tahu muncul mau sombong. Kecuali kalau kau jalan bumi bergetar, nah itu boleh sombong. Atau ketika kau jalan terus kakimu masuk ke dalam bumi, tembus bumi, nah boleh kau sombong karena kau hebat. Ini jalan enggak ada bunyi, enggak ada apa-apa. Kemudian walan tablughul jibala tula, dan kau juga pendek kecuali kau tinggi seperti gunung, nah itu bolehlah sombong. Ini udah kecil, kurus, krempeng, sombong, lihat ke atas gimana. Apa yang mau disombongkan? Kalau sudah dari ruang angkasa kau tidak kelihatan, kecuali kau sebesar tembok Cina, keluar dari angkasa kelihatan ada si fulan. Tinggi sebesar tembok besar Cina, oke lah, kelihatan dari angkasa sana. Ini dari angkasa sudah enggak kelihatan. Terus apa yang kau sombongkan? Engkau hanyalah sebuah makhluk yang ukurannya cuma 1,7 tinggi dengan lebar setengah meter. Yang kalau kau tidak ada di atas muka bumi ini, enggak ada masalah. Dunia ini enggak ada masalah tanpa dirimu ya. Bahkan ada dirimu bikin masalah kadang-kadang ya. Seandainya kau dikuburkan, selesai, enggak ada urusan. Terus apa yang mau kau sombongkan? Yang seperti kamu banyak, yang lebih baik daripada kamu banyak, apa yang mau kau sombongkan? Ya. Allah mengatakan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada manusia. Sementara langit dan bumi kalau dipanggil oleh Allah, qalata ataina ta'iin. Ketika dipanggil oleh Allah, maka langit dan bumi berkata, kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau kecil, hidup juga cuma sebentar, bumi dan langit jutaan tahun, kau cuma 60 tahun udah tewas. Terus apa yang mau kau sombongkan? Oleh karenanya Allah ingatkan, kau ini bukan siapa-siapa, kau tidak bisa menembus bumi, dan tinggimu juga tidak bisa menjulang ke gunung. Kalau begitu enggak usah angkuh. Tapi ini isyarat bahwasanya, jadi orang sombong itu lupa diri. Lupa diri itu cuma dari nutfah, dari air mani yang hina, yang tidak bisa apa-apa. Ini isyarat bahwasanya sombong itu ada ekspresinya dalam gestur tubuh, dalam gerakan seperti cara jalan. Orang cara jalan sombong kelihatan angkuh, ya. Kemudian juga Allah berfirman juga tentang gestur tubuh. Allah mengatakan, "Wala tusair khaddaka lin-nasi, wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah engkau memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia. Tusair, malingkan, tidak mau lihat, sombong karena angkuh. Sa'ar sebenarnya mengatakan sa'ar adalah penyakit yang dialami oleh onta, entah ada ulat atau apa yang mengenai lehernya sehingga dia gelisah, dia selalu memaling-malingkan wajahnya. Sehingga dia gelisah, tidak jalan wajar tapi belok kanan belok kiri. Sehingga Allah mengatakan orang yang seperti itu ketika ngomong sama orang tidak dicuekin, tidak dilihat. Ya, gimana kau ya? Assalamualaikum. Enggak lihat. Ya orang kalau bicara kita lihat, kalau semampunya kita bisa lihat ya. Tapi bicara tidak dilihat, tidak dipandang, dicuekin. Nah, ini seperti onta tadi yang kena penyakit. Tidak bisa. Kenapa dia seperti itu? Ketika berbicara tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak lain karena ada sumbernya, itu kesombongan dalam apa? Hatinya. Kalau dia tidak sombong, dia pasti perhatian. Apalagi dia bicara sama orang pejabat, dia pasti hormat. Tapi kalau bicara sama orang yang tidak dia pedulikan, mana dia perhatikan? Dia anggap depan dia bukan siapa-siapa, tidak perlu saya kasih perhatian. Sehingga dia tidak melihat sama sekali, bahkan dia memalingkan wajahnya untuk menunjukkan perendahan terhadap orang tersebut. Ya. Maka ini adalah orang yang sombong. Saya pernah dapat cerita, entah benar atau tidak ya. Ada sebagian waktu saya hajian ada sebagian guide cerita ke saya, Ustaz, saya sempat di travel mewah lah, travel tertentu. Kita kalau pas gajian pemilik travel itu kasih pakai kaki, ini ambil. Yang benar, iya benar, dikasih pakai kaki, ini ambil. Subhanallah. Itu lebih parah daripada begini. Jadi benar-benar dihina ya. Ya, janganlah ya. Tidak perlu kita sombong. Apa yang kita miliki semua hanyalah titipan dari Allah yang untuk dipertanggungjawabkan, akan dihisab. Jadi wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia kalau berjalan, jangan melengos dengan niat untuk merendahkan ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan dengan sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada, tidak cinta kepada orang yang angkuh dan sombong. Ada yang mengatakan mukhtal itu terkait dengan gestur tubuh, fakhur terkait dengan omongan.
Karena sombong itu dari cara jalan, cara gerak, juga cara ngomong. Terlihat dari cara menulis, ya, cara berbicara, ketahuan orang ini sombong atau tidak. Wa makna tusair khaddaka linnas, kata An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, adapun makna tusair khaddaka linnas ay tumiluhu wa tu'ridu bihi anin nas takabburan alaihim, yaitu kau memalingkan wajahmu, berpaling dengan wajahmu dari manusia karena sombong terhadap mereka. Wal marih ay wal marah yatabakhtur, itu kesombongan. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa. Fabagha alaihim, kemudian dia melakukan perbuatan melampaui batas kepada kaum Musa. Tidak dijelaskan dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih, apa sih perbuatan al-baghyu yang dilakukan oleh Qarun. Atau apa itu perbuatan melampaui batas yang dilakukan Qarun kepada kaumnya. Cuma Allah menjelaskan Qarun ini dia melakukan perbuatan melampaui batas kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah memberikan kepadanya harta yang kunci-kuncinya memberatkan sekelompok orang yang kuat-kuat untuk memikulnya. Berapa orang tersebut? Ada yang mengatakan belasan, ada yang mengatakan 40 orang. Jadi Qarun ini sangat kaya, dia punya gudang harta sangat banyak. Kuncinya saja dibawa 40 orang susah, berat. Itu kuncinya doang ya. Berarti hartanya banyak ya. Harta dulu, orang dulu hartanya banyak ya. Hartanya banyak, mungkin mereka menemukan emas yang banyak, apa yang banyak ya. Sampai Allah gambarkan betapa banyak hartanya, sampai kuncinya saja dibawa oleh al-usbah. Al-usbah itu maksudnya sekelompok orang. Ada khilaf berapa orang, apakah belasan, apakah 20-an, apakah 30-an, ataukah 40-an. Pokoknya jumlah yang banyak untuk mikul kuncinya saja berat bagi mereka ya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, maka kaumnya menasihatinya dari kaum Nabi Musa yang salihin, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah ya tidak suka dengan orang yang sombong. Farih itu gembira tapi karena sombong. Gembira tapi wow, senang, bangga, itu namanya tapi karena sombong. Ada enggak orang gembira tapi karena sombong? Ada. Karena berhasil, wah itu dia gembira tapi karena apa? Sombong. Dia gembira karena punya harta yang banyak, dia sombong. Jangan kau gembira model seperti itu. Gembira ada yang baik, ada yang buruk. Di antara gembira yang buruk, itu gembira yang dibangun di atas kesombongan. Sampai ila qoulihi ta'ala, hingga firman Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya dalam tanah. Jadi Qarun itu meninggal dengan dibenamkan. Ya, dibenamkan. Longsor masuk dalam tanah, tertutup. Makanya istilah harta karun. Meskipun ketemu di Jawa dibilang harta karun, padahal karun bukan emas Jawa. Karun emas Mesir. Ya, hartanya di Mesir ya. Tapi sudah jadi istilah. Setiap harta yang dipendam ditemukan namanya harta apa? Harta karun ya, padahal dia orangnya di Mesir ya. Tapi ini salah satu isyarat tentang sebab sombong. Sombong itu sebabnya banyak. Yaitu segala kelebihan potensi menjadikan orang sombong jika dia tidak ingat kepada Allah. Kelebihan itu biasanya ujub dulu baru sombong. Tapi kalau begitu dapat kelebihan langsung dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini dari Allah, ini dari Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, ini semua dari karunia Allah, maka dia mencegah dirinya untuk terkena ujub. Ya. Tapi kalau dia tidak mencegah dirinya, maka dia terbawa pada ujub. Oh, saya hebat ya ternyata saya begini. Qarun disebut dia ahli dalam berdagang. Dia ahli dalam berdagang sehingga dia punya duit banyak. Makanya ketika ditegur dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu. Saya punya ilmu sehingga saya bisa punya harta yang banyak. Jadi segala kelebihan bisa membuat berpotensi menjadikan seorang sombong. Yang disebutkan oleh Allah tentang Qarun adalah harta. Harta membuat sangat berpotensi membuat orang apa? Sombong. Sangat-sangat. Sampai sekarang pun harta sangat potensi membuat orang apa? Sombong. Saya baru kemarin dengar cerita kawan. Dia hobi, ini sekedar cerita ya, saya tidak bermaksud apa-apa ya. Jangan baper ya. Jadi kawan kemarin ada yang suka hobi naik moge. Saya nggak tanya, dia cerita sendiri. Ustaz, iya saya naik moge. Ustaz, kalau kita punya moge itu ternyata berkasta-kasta. Maksudnya, kata saya.
Kalau antum beli moge yang 1 miliar lebih, kasta antum tinggi. Tapi kalau cuma 100 juta, kasta antum rendah. Kalau udah naik ketemu yang kumpulan 1 miliar, antum jadi hina dina di depan mereka. Tapi kalau antum punya Harley 2 miliar, udah antum wah gagah. Itu terkondisikan dengan sendirinya ya. Jadi kalau punya barang mahal, potensi gagah. Barang murah, potensi tawadhu. Tawadhu terpaksa. Sambil kayak gitu iya Ustaz ya. Karena ya makanya saya kalau lagi kumpul saya bawa yang murah, ada malu pasti dia pasti bilang enggak punya duit. Kalau punya duit ngapain beli murah 500-an juta. Tapi kalau punya yang 2 miliar oke lah. Ketemu siapa saja pede ya. Intinya apapun kelebihan itu punya potensi untuk angkuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-kibr wal khuyala indal faddadin ahlil wabar. Bahwasanya orang yang kesombongan, kecongkakan pada pemilik onta ya. Begini para pemilik kuda ya. Karena bisa dibanggakan. Adapun as-sakinah, ketenangan pada pemilik kambing ya. Karena kambing tidak bisa dibangga-banggakan ya. Kalau kuda ada pacuan kuda, kalau onta ada pacuan onta, kalau kambing disembelih. Enggak ada pacuan apa? Kambing. Baik, jadi apapun kelebihan yang kita miliki, entah kecerdasan, jangan sampai kita ujub kemudian jadinya sombong. Kaya pun ini jabatan, jangan sampai kita ujub kemudian apa? Sombong ya. Jangan sampai ya. Itu ujian. Seringlah kita berkata hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Sulaiman, hadza alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, saya bersyukur atau saya kufur. Kalau saya sandarkan kepada Allah, saya tahu semua dari Allah, maka saya bersyukur semakin banyak beramal soleh. Kata Allah, imalu ala Dawud syukra. Beramal solehlah sebagai bentuk syukurmu, wahai Sulaiman. Tapi kalau saya ujub, berarti saya kufur. Apalagi sombong, berarti kufur. Akhirnya Allah benamkan Qarun beserta hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ada faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya. Mengenai sombong ya. Dia mengatakan wakila li rajulin madza taran nas. Dikatakan kepada seorang, bagaimana penilaianmu terhadap manusia? Kamu pandang manusia seperti apa? Qala la aram illa mithal ba'ud. Saya lihat mereka hanya seperti nyamuk, enggak ada nilainya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, innahum la yarawnaka illa kadzalik. Mereka juga lihat kau sama seperti nyamuk. Wa qila li akhar, dikatakan kepada yang lain, bagaimana engkau memandang orang-orang? Qala aran nasa a'zama minni. Aku melihat orang-orang lebih baik daripada saya. Walahum sya'an, mereka orang yang penting, mereka mulia. Walahum manzilah. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, innahum yarawnaka a'zama minhum. Mereka sebaliknya melihat engkau juga lebih agung daripada mereka dan engkau punya kedudukan, engkau punya manzilah. Maka Syekh Utsaimin kemudian mengomentari, fa anta idza ra'aita an-nasa ala ayyi wajhin fan-nasu yarawnaka bimithli ma tarahum bihi. Cara engkau melihat orang merendahkan atau memuliakan, maka demikian juga orang akan memandangmu. Kalau kau merendahkan, mereka juga rendahkan engkau. Meskipun mereka bilang begini, tapi dalam hati kurang ajar, brengsek. Karena kau rendahkan dia, engkau hinakan dia. Meskipun dia hormat secara fisik, tapi hatinya tidak suka. Ya. Sebaliknya kalau kau muliakan dia, dia akan muliakan engkau. Baik, kita lanjutkan. Hadis pertama, wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Faqala rajulun, ada yang berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Bagaimana dengan seorang yang suka bajunya indah? Wa na'luhu hasanatan, dan suka sandalnya indah, sandalnya bagus. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah memperingatkan bahwasanya sombong sekecil apapun merupakan dosa besar. Sampai Rasulullah menyebutkan jika ada sombong dalam hati seorang sekecil yang mungkin bisa dibayangkan, kalau tertempel dalam hatinya dia tidak masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena yang berhak sombong hanyalah Allah. Yang berhak besar hanyalah Allah, karena memang Allah Maha besar, Maha hebat, Maha agung. Makanya dalam hadis Allah berkata, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya keagungan, yaitu kebesaran adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba ikut-ikutan pada salah satu di antara keduanya, merasa agung, merasa besar, aku lemparkan dalam neraka Jahannam. Makhluk itu tawadhu, al-khaliq yang agung, yang besar. Makhluk rendah, dari tidak ada menjadi ada. Adanya pun dari air mani yang hina. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Min nutfah. Tidaklah lihat manusia yang tadinya diciptakan dari air mani yang hina, tiba-tiba dia jadi pembangkang. Air mani hina. Itu air mani kalau tidak dimasukkan ke dalam perut rahim ibumu, kemudian dimasukkan ke apa? Ke wastafel, jadi apa coba? Misalnya. Enggak jadi dimasukkan dalam, tidak jadi kamu, hanya air mani, lempar ke buang. Orang dia juga hina ya. Kata Allah, "Alam nakhluqkum mimma immahin." Tidakkah aku ciptakan kalian dari air yang hina? Dalam ayat yang lain, mimma indafiq, dari air yang terpancar. Kemudian tiba-tiba dia sombong. Makanya ketika ada seorang bertemu dengan seorang ulama, dia mengatakan, "Tahukah engkau siapa saya?" Maka ulama itu mengatakan, "Saya tahu. Kau dari air yang hina, keluar dari kemaluan, masuk ke kemaluan, keluar lagi dari kemaluan." Iya enggak? Keluar dari kemaluan laki-laki, masuk ke kemaluan perempuan, keluar lagi dari apa? Kemaluan. Oh, mau sombongkan. Sekarang dalam perutmu ada kotoran, kalau dibuka bau busuk. Kalau mati jadi bangkai. Itulah dirimu. Oke, benar. Kau tahu siapa saya? Tahu. Allah sudah kasih tahu siapa kamu. Mimma imahin, dari air yang hina, nutfah. Orang lihat jijik. Oleh karenanya, makhluk itu harusnya tawadhu, harusnya merendahkan diri. Kapan dia sombong sedikit saja, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar, tidak pantas untuk masuk surga. Sombong itu tempatnya di neraka. Kata Allah, "Fabi'sa mathwal mutakabbirin." Seburuk-buruk neraka adalah seburuk-buruk tempat orang yang sombong. Adapun dzarrah ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi para ulama sepakat inilah cara orang Arab mentakbir, mengungkapkan sesuatu yang terkecil. Mereka mengatakan dzarrah. Tentu tidak diartikan dengan atom, karena atom dulu orang tidak kenal atom ketika di zaman para sahabat. Istilah atom belakangan ya. Tapi dzarrah itu ungkapan bahasa Arab untuk paling kecil. Sehingga kalau kita baca seperti Ibnu Jauzi menyebutkan 5 makna, di antaranya mengatakan dzarrah maksudnya adalah kalau kita pukulkan tangan ke tanah, kita ambil terus kita bersihkan, kita ambil satu butir yang paling kecil, namanya apa? Dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah semut kecil. Ya. Semut sudah kecil, yang kecil pula namanya apa? Dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah partikel-partikel yang kalau kita buka jendela, cahaya masuk terlihat debu-debu kecil. Kalau kita ambil, itu pun susah kita ambil. Kita ambil satu, itu namanya apa? Dzarrah. Intinya dzarrah itu kalau kita letakkan di timbangan, tidak terdeteksi saking ringannya. Tidak terdeteksi. Tetapi seandainya ada seorang punya kesombongan dalam hatinya, sekecil itu aja, ya, maka dia tidak masuk surga. Dan ini peringatan bagi kita semua, karena setiap kita punya potensi untuk apa? Sombong. Ah, cuma begitu. Dia cuma bisa begitu. Ah, cuma gitu aja. Ada yang sombong. Ah, cuma bisa ngajarin Al-Fatihah. Cuma bisa ngajarin TPA. Nggak bisa ngajar ilmu-ilmu berat. Sampai dulu ada seorang yang sombong. Ini ilmu, lulusan Madinah nggak bisa ngajar ilmu seperti ini. Subhanallah. Mau saya tidak perlulah ya. Tidak perlulah kita sombong. Kalau diberi kelebihan untuk apa?
disyukuri, bukan untuk merendahkan orang lain. Kapan punya kesombongan seringan dzarrah tidak masuk surga. Baik. Maka kemudian ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau orang suka bajunya indah? Apakah indahnya baju berarti menunjukkan indikasi kesombongan? Wa na'luhu hasanah." Dan dia punya sendal bagus atau sepatu bagus, ya. Apakah ini adalah indikasi kesombongan? Kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Karena Allah Maha Indah. Innallaha jamalun. Selama kau pakai pakaian indah tersebut, bukan untuk sombong, tapi memang kau suka keindahannya. Selama kau pakai sendal tersebut, bukan sombong, kau memang senang apa modelnya, bukan karena mereknya. Ini jelek. Oh, merek mahal, bagus. Jadi bukan karena bentuknya, tapi karena mereknya kau bilang apa? Bagus. Bagus sekali. Berarti kau cari apa? Merek. Cari brand. Kau suka keindahannya bukan karena untuk sombong, tapi memang dia indah kau suka. Makanya tidak mengapa karena Allah suka dengan keindahan. Bahkan ini motivasi dari Nabi. Tidak mengapa. Makanya ketika ada orang berduit ternyata dia pakaiannya lusuh, maka Rasulullah bertanya, "Hal atakallahu malan?" Emang apakah Allah kasih kau harta? Kata dia, iya. Maka Rasulullah mengingatkan, "Idza atallahu rajulan malan falyuri atharah." Kalau Allah kasih seorang harta, tunjukkan, maksudnya dia ada nikmat. Jangan punya uang banyak tapi bajunya robek-robek, enggak pernah ganti 3 hari. Lah ini zuhud yang salah seperti ini. Ya, pakai baju yang bagus, yang wajar. Selama tentunya tidak israf, itu aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq bi ghairi makhyalah wala saraf." Silakan makan, silakan minum, silakan konsumtif selama tidak sombong dan selama tidak berlebihan. Itu aja. Sombong itu masalah hati. Ya. Apapun bisa, baju bagus bisa bikin orang sombong, bisa. Baju baru nih keren, wow, sombong. Sepatu bagus bisa bikin orang sombong, bisa. Meskipun murahan, karena yang lain tempatnya lebih murah lagi. Skincare mahal bisa bikin orang apa? Sombong. Oh, skincare. Padahal tetap aja nggak cantik. Dibohongin sama iklan ya. Gitu-gitu aja, nggak signifikan. Sombong. Kalau sombong, nggak boleh. Yang kedua, mungkin tidak sombong, tapi israf. Pakai jam terlalu mahal. Pakai sepatu terlalu mahal. Pakai baju terlalu mahal. Ya, yang israf. Apa definisi israf? Israf itu duit banyak keluar, manfaatnya sedikit. Silakan terapkan masing-masing. Duitnya banyak keluar, manfaatnya tidak sebanding. Kalau orang beli mobil mahal, jelas manfaatnya, dia mau safar kemana. Ya. Orang mungkin pergi safar jauh naik bisnis kelas, ya benar, bayar mahal, apakah saya capek sampai sana saya mau aktivitas, bolehlah. Jelas manfaatnya. Misalnya kalau dia punya duit, kalau nggak punya duit ya sudah ya. Tapi kalau jam 1 miliar, 12 miliar, kira-kira israf atau tidak? Ustadz, uang saya 1 triliun. Iya, saya nggak tanya uangmu berapa. Saya tanya definisi israf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari adalah rahimahullah, beliau mengatakan israf itu biaya banyak, manfaatnya sedikit. Jam manfaatnya banyak enggak? Sampai dibeli sampai harga 2 miliar, 3 miliar. Kalau enggak ya, kalau enggak, karena kau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau kau memang ada keperluan dengan jam tersebut ya. Misalnya kau adalah konsultan, orang hanya lihat jam, kalau kau tidak pakai jam mahal dikira kau pembohong. Nah, itu lain cerita. Ada keperluan. Makanya saya pernah nasihati kawan waktu lagi haji, saya bilang tentang masalah ini, janganlah pakai barang-barang mahal. Kata dia bilang, "Ustaz, jam saya mahal. Saya siap dihisab." Oke, silakan. Saya cuma ingatin, kau siap dihisab, saya cuma ikan tugas saya lihat kamu pakai gitu, saya tugas. Saya siap dihisab, saya bisa jawab, Ustaz. Ya sudah, silakan, fadhal. Ya mungkin dia ada kerjaan yang seperti itu, kita husnudzon ya. Ya benar, kadang pekerjaan terkadang mengharuskan dia memakai style yang high style ya, high quality. Mau diapain lagi? Ya sudah, silakan. Intinya indah dituntut ya. Tapi jangan sombong, jangan berlebihan.
Jangan berlebihan. Tetapi sesekali pakai yang sederhana agar mencegah efek kalau terlalu indah terus lama-lama bisa apa? Angkuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan, biasa-biasa bagian daripada iman. Ya. Rasulullah SAW punya baju bagus, dia pakai kadang-kadang tatkala hari Id, tatkala hari Jumat, hari biasa pakai baju biasa. Bahkan Rasulullah SAW terkadang jalan pakai sendal. Rasulullah mengatakan al-badzadzatu, kesederhanaan. Jadi kadang semrawut, kadang-kadang enggak ada masalah. Jadi jangan terikat harus necis terus, enggak. Kadang semrawut biasa aja ya. Bagian daripada iman, ya. Bagian daripada iman. Taib. Di sini Rasulullah mengatakan innallaha jamilun, sungguhnya Allah Maha Indah dan Allah cinta dengan keindahan. Kemudian Rasulullah jelaskan apa itu hakikat kesombongan. Al-kibr batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan sombong itu adalah ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia. Di sini ada dua sombongan. Pertama menolak kebenaran. Dan ini Rasulullah dahulukan karena menolak kebenaran biasanya terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil. Dan dia lebih bahaya karena yang kau sombongkan adalah Allah dan Rasulnya. Ini Allah bilang gini, Rasul bilang gini, kau tidak terima. Ini lebih berbahaya daripada sombong kedua. Rasulullah sebut sombong dua. Pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Ya, sudah ada datang dalilnya, enggak mau. Yang kedua, ya, kalau kita nolak karena orang ya mungkin kau yang ngomong saya enggak percaya. Ini yang ngomong Allah dan Rasulnya, terus kau tolak. Maka sombong ini lebih berbahaya. Kalau ternyata kesombongan itu sampai mengantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, lebih berbahaya lagi. Maka seorang kalau sudah datang dalil, dia bilang apa? Sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, lelaki mukmin maupun wanita mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, dia masih punya pilihan lain, enggak boleh. Pilihan Allah yang terbaik. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaikumur rasyidun. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke Rasulullah ikuti kebanyakan kemauan kalian akan merepotkan kalian. Jadi ikuti saja Nabi karena Nabi lebih tahu kemaslahatan kalian. Terus bagaimana berat? Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah akan buat kalian mencintai iman tersebut. Kelihatannya berat, tapi kalau kalian karena Allah dan karena Rasulullah akan dimudahkan menerima hal tersebut. Fala wa rabbika la yu'minun. Kata Allah, demi Rabbmu mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas apa yang mereka permasalahkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Setelah itu, setelah kau kasih keputusan, mereka tidak mendapati grundel sedikit pun, penolakan sedikit pun dalam hati mereka, dan mereka menerima dengan sepasrah-pasrahnya. Itu orang yang beriman. Tapi kalau Nabi bilang, itu enggak masuk akal, enggak logis. Itu kan zaman dulu, ini ngeyel, menolak. Ini namanya menolak kebenaran. Dan ini kesombongan yang berbahaya karena terkait dengan Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama mengumumkan demikian juga. Di antara tanda sombong dalam urusan dunia juga. Misalnya seorang guru, dia guru matematika misalnya, terus dia ngajar, terus muridnya kasih tahu, Pak Guru, itu rumusnya salah Pak Guru. Harusnya begini. Kau itu misalnya. Padahal dia tahu dia salah. Ini sombong, menolak apa? Kebenaran. Meskipun perkara dunia, ini ciri-ciri orang yang sombong ya. Sama seperti di sini ada dua orang Arab jalan. Mereka dari kejauhan melihat ada sebuah bentuk hitam. Dari jauh, apa itu? Kambing. Enggak, itu burung. Kambing itu bentuknya kambing. Enggak, itu burung. Coba kita dekatin. Ternyata terbang. Tuh kan burung, itu kambing meskipun terbang. Itu namanya ngeyel. Ngeyel, itu kambing model baru bisa terbang. Jadi ini ngeyel ya. Itu sombong ya. Di antara ciri orang sombong menolak kebenaran. Biasanya tidak mau kalah. Kalau diskusi sudah tahu salah, dia muter. Dia tahu salah, dia buka pembahasan lain. Dia namanya haidah, ngeles, pergi ke pembahasan lain. Muter kanan, muter kiri. Udah tahu, dia enggak mau dibilang salah. Padahal sudah jelas dia salah. Ini sombong. Sudah datang kebenaran, sombong. Kita menerima kebenaran meskipun dari siapapun. Dari anak kecil kalau bilang salah, ya sudah salah. Oh iya, om salah ternyata. Salah mau diapain? Enggak usah sombong. Bahkan kalau kita punya masalah sama anak buah kita, kalau dia yang benar kita ngaku salah. Kita punya masalah sama pembantu, kita pernah bentak dia, ternyata kita yang salah. Oh ya, kamu yang benar.
Bapak minta maaf. Kita jangan sombong di atas kebenaran. Ya. Ini lebih parah lagi tadi kalau keseimbangan tersebut Al-Quran dan Sunnah lebih parah. Yang berikutnya, jenis sombong kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya ini, merendahkan orang lain. Cuma segitu, bisa cuma begitu. Itu hati-hati. Engkau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka untuk merendahkan orang lain, tapi dalam rangka untuk kau syukuri dan kau gunakan kelebihan tersebut untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Qarun, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Gunakanlah potensi yang Allah berikan kepada kamu wahai Qarun untuk mencari akhirat. Harusnya harta yang kau dapatkan itu buat akhirat, bukan untuk kau sombongkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Jadi Allah kalau kisah potensi, kau punya kecerdasan, maka gunakan untuk takwa kepada Allah. Maka ketika kecerdasan disalahgunakan, tercela. Makanya saya katakan sebagian ulama mengatakan catur itu haram. Kenapa? Sebagian ulama mereka mentaklil, mereka ilahnya sebabnya karena kau gunakan nikmat kecerdasanmu untuk mikirin catur yang tidak ada faedahnya. Ya ini pendapat sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa haram? Karena tadi kau punya kecerdasan, tidak kau gunakan potensi untuk bertakwa kepada Allah, tapi untuk melakukan hal yang tidak ada faedahnya. Duduk sampai 2 jam, 3 jam, jago-jagoan. Terus kalau keluar jadi panglima perang? Enggak. Ngatur rumah tangga kadang-kadang enggak bisa. Ada kaitannya. Ya. Oleh karenanya potensi yang kau miliki, kecerdasan, kemampuan, gunakanlah untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk kau sombongkan, bukan untuk apalagi merendahkan orang lain. Maka hati-hati. Kadang-kadang itu aja. Itu apa? Sombong. Cuma segitu aja. Hati-hati. Itu hati-hati itu. Kadang-kadang kita kelepasan. Itu berarti indikasi kita lagi apa? Sombong. Astagfirullah. Kamu sombong ya? Iya kayaknya. Astagfirullah. Ya itu.